Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Putranti dengan materi 2 kelas Coastal and Marine Multi-Hazard B. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Multi-Hazard Framework from Coastal Vulnerability Assessment and Climate Change Adaptation Planning. Kerentanan pesisir meningkat dipacu oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia, sehingga ancaman kenaikan permukaan laut, badai, dan gelombang ekstrim sering kali terjadi. Kawasan pesisir Makau mengalami tekanan ekologis dan sosial ekonomi yang signifikan akibat ancaman pesisir. Maka dari itu, pengelolaan risiko masa depan harus mempertimbangkan perubahan iklim, aktivitas manusia, dan ketidakpastian model. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode Coastal Vulnerability Index atau CVI yang merupakan indeks berbasis untuk mengukur tingkat kerentanan pesisir terhadap bahaya lingkungan seperti kenaikan permukaan laut, badai, dan erosi. Proses penilaian dimulai dengan membagi garis pantai menjadi 767 segmen berukuran 100 x 100 meter. Kemudian setiap segmen diberi nilai indeks berdasarkan faktor-faktor risiko yang relevan. Untuk memperkirakan kondisi masa depan, dilakukan proyeksi skenario kenaikan permukaan laut, kekuatan angin, dan tinggi gelombang laut pada tahun 2100 berdasarkan tren saat ini, dan skenario emisi gas rumah kaca yang berbeda. Kemudian untuk hasilnya seperti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 19% dari segmen pesisir di Makau saat ini termasuk dalam kategori yang sangat rentan, terutama di sepanjang pantai timur dan selatan Semenanjung. Secara umum, sebagian besar garis pantai termasuk dalam kategori risiko sedang dan rendah, dengan sekitar 50% berada di kategori risiko rendah yang tersebar di sepanjang pulau. Prediksi untuk tahun 2100 menunjukkan bahwa jumlah segmen yang sangat rentan akan meningkat 2 kali lipat dibandingkan kondisi saat ini. Dengan peningkatan sekitar 14,2% menjadi lebih dari 28% dari total sektor pesisir. Sebagian besar segmen yang berisiko tinggi terletak di bagian timur dan utara pulau yang juga berpotensi menampung populasi yang sangat terpapar bahaya. Diperkirakan mencapai 252.000 orang di Semenanjung dan 97.000 orang di pulau. Mitigasinya adalah dengan penguatan habitat alami sebagai buffer ekologis untuk melindungi dan meningkatkan habitat alami seperti mangrove dan salt marsh yang berperan penting dalam mengurangi risiko kerusakan akibat gelombang dan kenaikan permukaan laut. Selanjutnya, ada implementasi solusi berbasis alam atau nature-based solution, yaitu dengan mengintegrasikan solusi berbasis alam dalam pengelolaan pesisir seperti restorasi habitat dan perlindungan ekosistem untuk meningkatkan ketahanan kawasan pesisir terhadap bahaya iklim. Selanjutnya, ada pengurangan ketergantungan pada infrastruktur konvensional atau green infrastruktur, mengurangi penggunaan infrastruktur buatan yang berbiaya tinggi dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dengan beralih ke solusi hijau yang lebih berkelanjutan dan efisien. Menggunakan indeks kerentanan pesisir seperti CVI untuk mengidentifikasi area yang rentan dan prioritas dalam pengelolaan mitigasi risiko. Lalu ada perencanaan dan pengelolaan berkelanjutan, yaitu melakukan perencanaan yang mempertimbangkan perubahan iklim dan risiko kenaikan permukaan laut di masa depan, serta mengintegrasikan habitat alami dalam strategi mitigasi dan adaptasi. Yang terakhir ada pendidikan dan kesadaran masyarakat, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya konservasi habitat dan solusi berbasis alam dalam mitigasi risiko pesisir. Kesimpulan yang didapat adalah kerentanan pesisir di Makau menunjukkan bahwa kawasan pesisir di Makau, terutama di bagian timur dan utara, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bahaya seperti kenaikan permukaan laut, gelombang badai, dan angin kencang. Prediksi masa depan menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah segmen pesisir yang sangat rentan dan populasi yang berisiko, terutama pada tahun 2100. Yang kedua, ada peran habitat alami. Habitat alami seperti mangrove dan salt marsh berperan penting sebagai buffer ekologis yang membantu mengurangi risiko kerusakan habitat akibat bahaya pesisir. Keberadaan habitat ini dapat memperkuat ketahanan kawasan pesisir terhadap kenaikan air laut dan gelombang. Yang ketiga, ada framework penilaian kerentanan. Penggunaan model Coastal Vulnerability Index atau CVI dan pendekatan berbasis data multidimensi memungkinkan identifikasi area yang paling rentan dan prioritas dalam pengelolaan risiko. Yang keempat, ada strategi mitigasi dan adaptasi. Pentingnya mengintegrasikan solusi berbasis alam seperti perlindungan dan restorasi habitat alami dan strategi mitigasi. Selanjutnya, untuk rekomendasi, pengelolaan pesisir harus berfokus pada konservasi habitat alami, pengembangan solusi berbasis alam, dan perencanaan yang adaptif terhadap skenario masa depan. Ini untuk daftar pustaka yang saya pakai.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.